Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan bank digital? Secara mudahnya bank digital adalah satu bank yang beroperasi di Indonesia dan mendapatkan perizinan dari OJK, tetapi berbeda dengan yang bank biasanya, dia mempergunakan infrastruktur digital dan elektronik untuk melaksanakan servis-servis bankingnya dan tidak memiliki kantor kecuali kantor pusat. Artinya ini merubah mindset tentang banking yang ada kantor, yang ada teller banyak, yang ada customer service, kemudian yang segala sesuatunya perlu dokumen gitu. Nah ini dirubah tata cara yang tradisional menjadi go digital. Otomatis dengan hal ini akan berubah bagaimana cara membuka account, otomatis akan berubah bagaimana transfer antar rekening, bagaimana membuka tabungan, bagaimana membuka deposito, bagaimana mengambil bilet deposito, bagaimana cara meminjam, bagaimana cara mencicil, bagaimana cara naruh kolateral sertifikat dan bagaimana mengambilnya, dan seluruh banking proses yang biasanya face to face kopi darat sekarang pindah ke online semua. Ini banyak manfaatnya terutama dari sisi efisiensi biaya karena pembukaan kantor-kantor itu kan sangat-sangat mahal, terutama fisik kantornya, demikian juga SDM-nya. Nah dengan dipangkas jumlah kantor, dipangkas jumlah SDM, otomatis akan ada penghematan biaya. Demikian juga proses transaksi akan menjadi lebih cepat serta akan menjadi lebih aman karena kemungkinan fraud akan semakin kecil dan masyarakat akhirnya bisa mendapatkan benefit yang lebih besar. Itu mungkin apa yang dimaksud dengan bank digital. Bagaimana pemerintah dalam hal ini OJK memberikan rambu-rambu terhadap bank digital ini. Nah memang sekarang alhamdulillah sudah keluar peraturan OJK tepatnya nomor 12 garis miring OJK garis miring 03 garis miring 2021 yang menegaskan bahwa kurang lebih ada sekitar 6 syarat. Satu bank itu bisa dikatakan sebagai bank digital dan ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama dia memiliki satu inovasi dari sisi produk sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya ada satu hal yang baru yang ditawarkan, terutama pastinya ini harus user friendly. Yang kedua dia memiliki sistem yang prudent, demikian juga sustainable, artinya aman untuk customernya dan dia bisa berkelanjutan. Yang ketiga, dia harus sangat amat kuat dari sisi pengendalian risiko atau risk management. Karena tidak ketemu orang, semuanya berbasis digital, pastinya ini harus aman dari sisi manajemen risiko. Nah, harus ada juga good governance. Artinya harus ada satu direksi yang menguasai IT dengan sangat kuat. Demikian juga tata kelolaannya harus baik karena semuanya harus berdasarkan prosedur, harus berdasarkan pedoman dan dilaksanakan dengan bingkai IT yang kuat. Demikian juga yang kelima harus memberikan perlindungan terhadap nasabah. Karena apa? Karena tidak ketemu, semuanya berbasis kepercayaan. Jadi harus ada pelindungan kepada nasabah yang kuat. Dan yang keenam, bank ini harus berkontribusi terhadap ekosistem digital. Artinya dia harus benar-benar memastikan bahwa kehadirannya di Belantika Digital harus berkontribusi terhadap ekosistem secara keseluruhan. Itu kurang lebih 6 syarat satu bank bisa mendapatkan izin sebagai bank digital dari OJK. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana perbankan syariah bisa mempergunakan momentum agar tidak ketinggalan zaman dan bisa berpartisipasi dalam digital banking era ini. Menurut hemat saya ada 4 syarat. Yang pertama adalah digital talent. Artinya perbankan syariah harus memiliki insan-insan, bankir-bankir yang menguasai digital. Dari mulai front end, middle, processing, demikian juga di back end. Artinya dari mulai informasi ke customer, customer satisfaction, customer experience, itu semuanya harus didukung oleh SDM yang mumpuni. Processingnya juga di tengah, itu harus digital talent, demikian juga di back end-nya.
Yang kedua adalah digital culture. Bagaimana automation itu menjadi satu culture. Bagaimana semuanya harus berbasis kepada data. Demikian juga harus agile terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat. Itulah digital culture. Demikian juga harus sangat-sangat kuat dari sisi digital infrastructure. Artinya bagaimana dia API-nya harus kuat, connecting dengan yang lain. Data analitiknya juga harus kuat. Cloud computingnya juga harus kuat. Nah, tanpa infrastruktur yang kuat, perbankan syariah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah bagaimana dia bisa berintegrasi dengan digital ecosystem. Artinya dia harus sohib dengan marketplace, dia harus sohib dengan fintech-fintech yang lain, dan dia harus sohib dengan super apps. Nah, memang tantangan yang paling besar untuk go digital ini adalah permodalan, karena semuanya harus dibiayai di awal. Untuk ngebangun digital infrastructure ini tidak mudah dan tidak murah. SDM yang bagus mahal, infrastructure mahal, membangun culture juga mahal. Demikian juga masuk ke dalam ekosistem digital juga kadang-kadang berbiaya juga. Tapi saya yakin perbankan syariah sekarang, apalagi merger 3 bank, ada BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM Syariah jadi satu, BSI, ini akan menjadi satu kekuatan baru. Dan saya yakin juga BPD yang ada unit usaha syariah daerah juga bisa didukung oleh pemerintahnya untuk go digital. Minimum jikalau tidak menjadi digital bank, dia mengoptimalkan digital services. Jadi internet banking, mobile bankingnya diperkuat, maka akan semakin banyak digital services yang bisa diberikan kepada masyarakat. Apa kiprah saya untuk bisa mendorong perbankan syariah go digital, dan apa yang sudah saya lakukan? Alhamdulillah dari 4 syarat satu perbankan syariah itu bisa go digital, yaitu digital talent, digital culture, digital infrastructure, demikian juga integration dengan digital ecosystem. Mungkin saya berkontribusi di 2. Yang pertama adalah di producing digital talent. Saat ini di kampus Tazkiyah Institute kami mendorong apa yang disebut dengan digital economy, dan bagaimana para accounting syariah, demikian juga para manajer keuangan syariah, mereka menguasai digital. Kami termasuk juga dalam Fintech Association, Islamic Fintech Association, jadi mereka didorong untuk mengenal digital sejak dini. Alhamdulillah kami meluluskan ratusan sarjana pada setiap tahun. Kemudian mereka sudah mengerti banking, sudah mengerti insurance, sudah mengerti capital market, termasuk juga microfinance diperkenalkan untuk go digital. Yang kedua mungkin digital ecosystem. Nah, dengan segala kekurangan, saya bersama Mas Kevin itu membuat Syafiq, Syariah Finance and Investment of Equity. Nah, Syafiq ini merupakan securities crowdfunding pertama di Indonesia dan Islamic securities crowdfunding pertama juga di Indonesia. Jadi ini adalah satu platform securities crowdfunding untuk bisa mendapatkan pembiayaan, kemudian memberikan pembiayaan kepada masyarakat sampai 10 miliar. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan melalui Syafiq. Satu proyeknya itu bisa di-structure sekitar 10 miliar. Nah, ini jelas menjadi salah satu bentuk baru daripada lembaga keuangan syariah yang sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya jikalau sukuk harus ke capital market dengan semua proses yang panjang dan mahal. Nah, sekarang penerbitan sukuk itu bisa dibawa ke fintech begitu loh. Demikian juga untuk partisipasi dalam satu proyek bisa dibentuk dengan adanya saham. Itulah mungkin sedikit kontribusi dari saya pribadi bagaimana Islamic banking bisa masuk ke dalam dunia digital.